ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak pengurus Masjid Muqarrabin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan yang hadir pada subuh ini. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sempat hadir dalam pengajian subuh hari ini. Kemudian salawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, setelah menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, kita istirahat dan kini di bulan Syawal kembali kita lanjutkan pengajian kita. Tentu dalam mengawali kajian kita di bulan Syawal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bil khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum Ramadan kita mengkaji tentang puasa. Sebelumnya kita mengkaji tentang bab toharoh ya, serta pembagian najis, tentang wudu ya, itu sudah kita kaji. Kemudian masuk bab sholat. Nah, ketika di bab sholat kita mau masuk Ramadan, kita kaji tentang masalah Ramadan kemarin. Sekarang kita kembali lagi ke bab sholat. Sekarang kita tentang syarat-syarat wajib sholat. Nah, ini pembahasan kita pada subuh hari ini, syarat-syarat wajib sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Pada pagi ini kita khusus kepada syarat wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Makna syuruti wujubis sholati. Makna syarat wajib sholat. Apa maknanya syarat wajib sholat itu? Hiyallati idza ijtama'at fi isnani wajabatis sholatu alaihi wa hiya sittah. Jadi makna syarat wajib sholat itu adalah apabila terkumpul pada diri seseorang, maka dia wajib sholat. Nah, itu ada 6 macam.
Yang terkumpul itu ada 6 macam. Yang pertama, al-Islam. Ya, fala tajibu 'alal kafiri. Fala tajibu 'alal kafiril asli. Jadi syarat pertama yang mewajibkan orang itu sholat adalah Islam. Nah, itu mutlak. Orang tidak bisa dikatakan sholat kalau dia bukan Islam. Kalau sembahyang, karena itu bahasanya bahasa ya, orang-orang Hindu, Buddha dulu, bisa-bisa saja dikatakan orang sembahyang. Ya kan? Nah, bahasa Hindu Buddha dulu masih terbawa ke dalam Islam, karena Islam lebih awalan masuk ke Indonesia. Hindu Buddha lebih duluan masuk. Ya. Ketika Islam ini masuk ke Indonesia, Indonesia ini sudah punya agama. Di antaranya Hindu Buddha. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha itu ada namanya sembahyang. Ya, menyembah sang Widiwase, kata dia kan. Nah, jadi bahasa itu begitu Islam masuk terbawalah ya, sembahyang. Nah, tidak mengapa, sekedar pengertian saja. Yang sebenarnya bahasa kita namanya menyembah, mengabdi kepada Allah, itu disebut sholat kemarin di awal ya. Nah, apa yang disebut sholat tadi itu di dalam Islam tidak pakai sesajen dalam Islam. Nah, yang dikatakan sholat, sembahyang di dalam Islam itu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu sholat dalam Islam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat-niat tertentu dan bacaan-bacaan dan cara-cara tertentu. Nah, itu sholat. Nah, sekarang yang mewajibkan orang itu sholat, pertama Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli, tidak wajib bagi orang kafir asli. Artinya ada orang kafir palsu karena ada yang asli gitu kan. Di kafir asli yang belum bersyahadat ya. Ada orang kafir disebut kafir sebutannya saja. Kenapa? Karena tidak sholat. Dalam hadis kan ada tuh, man taroka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafaro jiharon, maka jelaslah dia kafirnya. Nah, dia masih syahadat, masih puasa, ya kan? Nah, masih melaksanakan ikut korban, masih, cuma tidak ada semayang baik. Semayang itu waktu tidak. Nah, dalam hadis disebutkan faqad kafaro, mereka juga disebut kafir juga. Nah, tapi bukan kafir asli yang dimaksud, yang belum bersyahadat, ya. Nah, yang tidak wajib ini adalah kafir asli yang tidak bersyahadat. Wala qada'a alaihi idza aslama, katanya. Tidak wajib mengqadha jika dia sudah memeluk Islam. Jadi orang kafir itu setelah dia bersyahadat, nah yang ditinggalkan selama ini tidak ada sholat,
tidak wajib qadha. Dia kembali nol. Nah, macam orang isi minyak tuh. Ya, mulai dari nol Pak ya. Nah, gitu. Mulai dari nol. Itu kalau dia sudah bersyahadat. Lain halnya dengan orang murtad. Tadinya dia memang kafir, masuk Islam, sudah tuh murtad pula, balik kafir lagi. Nah, ketika dia kembali kepada Islam, wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatihi idza raja'a ila Islam. Adapun seseorang yang murtad fayajibu alaihi qada, maka wajiblah atasnya mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Tuh. Wajib qadha. Misalnya setahun dia murtad, wajib qadha selama setahun itu. Ya. Nah, itu. Wajib mengqadha idza raja'a ila Islam, apabila dia kembali memeluk Islam kembali. Nah, itulah syarat wajib pertama. Jadi setiap orang Islam tanpa kecuali, ya, setiap orang Islam tanpa kecuali wajib sholat. Ya, wajib sholat itu dulu. Nah, perkara-perkara dia sakit, nanti ada tata cara orang sholatnya orang sakit. Ya, tata cara orang sakit, ada lagi tata cara sholatnya. Ada yang duduk, ada yang baring, ada yang sholat kerdipan mata saja. Nah, bayangkan itu, orang sakit lagi wajib sholat, apalagi orang sehat. Ustadz, kami izin sholat Ustadz. Kenapa? Kami pilek. Cuma sekitar pilek cuman. Ya. Jadi wajib bagi kita orang Islam. Jangankan orang hidup, orang mati pun wajib disolatkan. Nah, inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bulughu, baligh. Syarat wajib yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Nah, di sini kita lihat nanti pembagian-pembagiannya. Fala tajibu 'ala shalat, fala tajibu 'ala sabiyyi walau mumayyizan wa yakunul bulughu bi ihda salasin alamat. Jadi baligh ini seseorang tidak wajib jika memang dia masih anak-anak. Nah, di sini sebutkan tidak wajib atas anak-anak meskipun dia mumayyiz. Nah, tanda-tanda baligh itu ada 3 macam. Jadi baligh itu ditandai 3 macam. Ya, yang dikatakan baligh. Pertama, bulughus samsa asyarata sanatan fi dzikri fi zakari wal unsa. Baligh itu kalau sudah usianya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang pertama. Nanti ada yang kedua ya, lebih jelas lagi. Jadi yang dikatakan baligh itu kalau orang
usianya sudah 15 tahun. Apakah laki-laki atau perempuan? Jadi hitungannya itu 15 tahun. Wa tabda'u minal infisalil badani minar rahimi. Jadi dimulai dari dia lahir dari jasad ibunya, ya, dari rahim ibunya, ila mururi 15 sanatan qamariyah tahdidiyah. Jadi ketika dia lahir keluar dari perut ibunya, maka dihitung satu lahir, satu hari terus sampailah usia pas 15 tahun qamariyah, 15 tahun qamariyah. Maka ketika itu tibalah kewajiban sholat. Balik. Ini yang depan saya ini berapa nih ya? Yang samping Bang Ishak itu berapa umurnya? 14. 14 belum cukup ya tak? Nah, belum wajib. Ayo. Ya. 14 tahun. Yang 15 tahun ya, Pak? 15. Nah. 15 tahun itu biasanya nampak dari suaranya, bisa kelihatan ada suara. Badannya, ada yang badannya sudah besar tapi umurnya belum cukup. Tuh yang besar tuh berapa umurnya? 15. Ah ya pahala 15. Udah wajib sholat ya. Jadi syarat pertama ini nih. Kemudian yang kedua, tanda-tanda baligh itu di samping tadi usianya 15, baik laki-laki maupun perempuan, al-ihtilam fil dzakari wal unsa. Nah, ini mimpi bagi laki-laki. Ihtilam. Apa itu ihtilam? Wal ihtilamu huwa khurujul mani. Ihtilam itu keluarnya mani. Itu ya. Keluarnya mani. Sawa'un fi naumi au yaqazahu. Jadi ketika keluarnya mani itu baik dia dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga atau bangun. Ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinina qamariyah. Kalau belum mencapai 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, umurnya ada yang 9 tahun, tapi dia sudah keluar mani, baik itu dalam mimpi maupun dia sedang terjaga. Nah itu ada anak perempuan yang masih umurnya 9 tahun, belum sampai 15 tahun, karena suburnya dia sudah mimpi ya, sudah mimpi. Anak laki-laki begitu juga, ada yang umurnya belum sampai 15 tahun, karena saking suburnya itu dia sudah mengeluarkan sperma.
mengeluarkan mani. Dan itu sebagai tanda baligh, wajib juga sholat. Jadi yang kedua ini tentang masalah keluarnya mani. Nah, itu ukurannya. Baik dia usianya cukup 15 maupun usianya 9 tahun. Kemudian tanda-tanda baligh yang ketiga. Nah, ini khusus perempuan. Al-haidu fil unsa. Litis'i sinina qamariyah. Adalah haid bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Bagi perempuan 9 tahun. Anak-anak kita yang kadang-kadang dia masih SD. Usianya 9 tahun. 9 tahun tuh kelas berapa? 7 tahun kelas 1, 8 tahun kelas 2, 9 tahun kelas 3 kan? Kelas 3 SD lah sudah main dia. Itu subur ya. Ada. Tidak nunggu mesti 15 tahun. Nah, dia sudah kena haid. Nah, wajib sholat. Kalaupun ya kadang-kadang anak tidak mau sholat. Nah, Nabi mengajarkan ya, muru auladakum, perintahkanlah anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah ketika usianya 10 tahun. Tapi pukulnya pukul memberi edukasi, memberi pelajaran, bukan menghajar. Tak sholat dihajar, sampai penyong-penyong kepalanya. Cuman pula itu bukan nak ajar, kurang ajar bapaknya.